LRT yang tabrakan ini semakin cepat jalan semakin memberat. Kalau tidak disubsidi Rp75.000, siapa yang mau naik? Kalau disubsidi, maka mungkin saya protes. Kenapa orang Jakarta disubsidi, orang kampung saya di Sulawesi nggak disubsidi? Saya sih berharap pemerintahan apapun ke depan itu sebaiknya banyak juga menggunakan telinga, gitu. Jangan hanya menggunakan telunjuk, karena telinga itu penting dari orang-orang yang seperti Rocky Gerung ini tidak pernah digaji tapi teriak terus, ya dengerin aja, karena belum tentu salah juga. Jadi, nah yang problem sekarang adalah, ya saya senang yang datang malam ini, istilah saya, mohon maaf agak kasar, pemaki istana gitu. Jadi kadang kalau datang yang itu coba siapapun yang datang dimaki. Jadi kita ini seakan-akan orang di luar istana ini adalah orang yang siap dimaki apa saja. Keluarlah istilah otak sungsang apa segala itu menurut saya membuat kohesivitas sosial semakin menjadi-jadi, dan menurut saya istana harus menyadari hal seperti ini. Jadi janganlah menganggap bahwa orang di istana, orang berkuasa itu kastanya lebih tinggi daripada orang yang di luar. Itu kastanya sama saja, cuma nasib yang berbeda. Kita tidak, dulu saya lama digaji, sekarang nggak digaji, itu aja bedanya sebenarnya. Pemikirannya sama saja. Jadi menurut saya kita tidak tahu juga besok-besok yang di dalam ini di luar kan sama aja gitu. Jadi janganlah karena di dalam itu merasa kastanya lebih tinggi sehingga mulut apapun yang boleh keluar itu seenaknya saja. Otak sungsang lah, apalah macam-macam yang keluar itu. Dan lucunya itu dari istana. Nah, dari istana dan tidak pernah ditegur dan terus-terusan dilakukan gitulah. Jadi menurut saya, ya saya lama di dalam 30 tahun, jadi lama sekali di dalam, dan baru kali ini saya mengalami betapa beratnya menjadi luar karena siap saat bisa dimaki oleh orang yang formal dalam jabatan. Kalau dimaki sesama aktivis ya biasalah, kita juga aktivis, tapi pada saat kita di dalam ya kita harus bertindak sebagai, ya saya sih mengatakan, saya lama di birokrasi jauh lebih bagus pura-pura jadi bodoh daripada pura-pura jadi pintar. Kan kalau jadi bodoh maka saya dapat ilmu, pura-pura jadi bodoh. Kalau saya jadi pintar maka semua orang tidak akan memberikan ilmunya kepada saya. Nah itu saya pikir nasihat saya kepada teman-teman yang masih di dalam. Jadi saya hanya mengingatkan Bung Arya, malam ini karena perdana saya menitip pesan saja. Hati-hati betul dengan utang BUMN jangka pendek, karena perkiraan saya 2020 sampai 2021-2022 itu ada utang BUMN yang jatuh tempo sekitar 600 triliun. 600 triliun dalam 2 tahun. Nah, itu sangat berat dan saya paham tidak mungkinlah PLN menaikkan pendapatan. Karena kalau dia menaikkan pendapatan terlalu tinggi, maka pasti teman-teman DPR, rakyat akan berteriak. Karena bukan peningkatan karena penambahan kapasitas orang menambah listrik, tapi karena pasti menaikkan tarif. Nah, Pertamina pasti juga agak berat. Jadi hampir semua BUMN konstruksi saya yakin betul bahwa belum kembali. Kenapa? Puncaknya BUMN konstruksi menghadapi masalah dan BUMN konstruksi menghadapi masalah adalah 2022. Kenapa? Pada saat itu hampir semua infrastruktur tidak layak, yang tidak layak itu sudah selesai. Kita tahu kalau sudah selesai maka timbul tiga beban baru. 1, penyusutan. 2, pembayaran utang. 3, operasional. Nah, jadi kalau itu sudah jalan semua, maka tambah beban. Sementara kita paham betul bahwa tidak mungkin layak. Jadi itu 2022 lah puncak menurut saya persoalan yang dihadapi BUMN. Jadi saya pikir mungkin tenang, LRT yang tabrakan ini semakin cepat jalan semakin memberatkan. Itu semakin memberatkan karena tidak mungkin layak, karena perhitungan saya dengan naiknya biaya itu maka dari Cibubur sampai ke Semanggi itu baru layak kira-kira kalau tidak disubsidi Rp75.000, siapa yang mau naik? Kalau disubsidi maka mungkin saya protes, kenapa orang Jakarta disubsidi, orang kampung saya di Sulawesi nggak disubsidi?